sini saya akan menjelaskan tentang rancangan database yang sudah dibangun melalui MySQL. Pertama-tama kita pergi ke MySQL, Apache dan MySQL-nya harus di start. Terus klik admin, karena tadi MySQL saya error, jadi saya langsung ngeklik PHP My Admin. Nah, terus di sini ada index ini adalah database kami. Itu database yang digunakan oleh sistem serta hubungan antara tabel. Setiap kotak pada diagram merepresentasikan sebuah tabel yang berisi sekumpulan data sesuai dengan fungsinya. Sedangkan garis yang menghubungkan antar tabel menunjukkan adanya relasi melalui primary key dan foreign key. Database Hostfinix dirancang menggunakan database relasional, yaitu memisahkan data ke dalam beberapa tabel berdasarkan fungsi masing-masing. Tujuannya agar data tersimpan secara terstruktur, menghindari terjadinya duplikasi data, menjaga konsistensi, serta mempermudah proses pengelolaan dan pengembangan sistem di kemudian hari. Secara umum, tabel-tabel dalam database ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian: tabel master, tabel transaksi, dan tabel pendukung. Adapun tabel masternya seperti tabel user, tabel dokter, tabel pasien, tabel gedung, tabel lantai, tabel kelas, tabel ruangan, tabel status ruangan, tabel jadwal dokter, dan tabel setting. Pada tabel master bersifat relatif, tetap, dan akan digunakan berulang kali dalam berbagai proses transaksi. Kelompok kedua itu tabel transaksi. Tabel transaksi meliputi tabel reservasi, rawat inap, dan tabel pindah ruangan. Ketika tabel tersebut berfungsi untuk mencatat proses reservasi kamar, data pasien yang menjalani rawat inap, serta riwayat perpindahan pasien dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Tabel yang ketiga itu tabel pendukung. Tabel yang membantu menjalankan sistem tetapi tidak secara langsung terlibat dalam proses transaksi utama. Tabel tersebut terdiri dari tabel tamu, notifikasi, dan tabel log. Tabel buku tamu digunakan untuk menyimpan pesan dari pengunjung website. Tabel notifikasi digunakan untuk menyimpan informasi pemberitahuan kepada pengguna, sedangkan tabel log berfungsi mencatat seluruh aktivitas pengguna selama menggunakan sistem, sehingga memudahkan proses monitoring dan audit. Nah, saya akan menjelaskan relasi-relasi antar tabel, seperti relasi tabel gedung dengan tabel ruangan, gedung, dan ruangan. Yang terdapat primary key, nilai tersebut digunakan sebagai foreign key pada tabel ruangan. Artinya, setiap ruangan pasti berada pada satu gedung tertentu. Sebaliknya, satu gedung dapat memiliki banyak ruangan. Oleh karena itu, hubungan ini merupakan one to many. Contohnya, gedung anggrek dapat memiliki puluhan kamar. Gedung anggrek memiliki puluhan kamar seperti anggrek kos 101, anggrek 102, dan 103. Berikutnya, relasi tabel lantai dengan tabel ruangan. Lantai dan tabel ruangan. Nah, fieldnya ID lantai.
pada tabel lantai menjadi acuan bagi tabel ruangan untuk mengetahui lokasi setiap kamar. Hubungan ini merupakan one-to-many. Mereka satu lantai, dapat memiliki banyak ruangan. Relasi ini memudahkan proses pencarian ruangan berdasarkan lantai. Yang ketiga itu relasi tabel kelas dengan tabel ruangan. Dan tabel ruangan. Relasi ini digunakan untuk menentukan kelas setiap kamar, seperti VIP kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Satu kelas dapat digunakan oleh banyak ruangan, sehingga hubungan yang terbentuk adalah one-to-many. Berikutnya, relasi tabel ruangan dengan tabel status ruangan. Melalui relasi ini, sistem dapat mengetahui apakah suatu kamar sedang kosong, terisi, dipesan, atau dalam perbaikan. Informasi ini akan ditampilkan pada halaman monitoring real time, sehingga admin dapat melihat kondisi kamar secara langsung. Selanjutnya, tabel pasien dengan tabel reservasi. Ketika pasien melakukan pemesanan kamar, sistem hanya menyimpan ID pasien tanpa perlu memasukkan kembali seluruh identitas pasien. Dengan demikian, tidak menjadi pengulangan data. Satu pasien dapat memiliki beberapa riwayat reservasi, sehingga hubungan ini termasuk one-to-many. Berikutnya, relasi tabel ruangan dengan reservasi. Relasi ini membuat sistem dapat mengetahui kamar mana yang sedang dipesan serta mengubah status kamar secara otomatis ketika reservasi dikonfirmasi. Lalu, tabel reservasi dengan tabel ruang inap. Setelah pasien datang ke rumah sakit dan melakukan check-in, data reservasi akan dilanjutkan menjadi data riwayat inap, data rawat inap. Dengan adanya relasi ini, admin tidak perlu menginput ulang data pasien maupun data ruangan, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, tabel dokter dengan jadwal dokter. Relasi ini menghubungkan dokter dengan jadwal praktiknya. Satu dokter dapat memiliki beberapa jadwal praktik pada hari dan jam yang berbeda, sehingga hubungan yang terbentuk adalah one-to-many. Relasi ini membantu rumah sakit mengatur jadwal pelayanan dokter secara lebih terstruktur. Lalu, tabel rawat inap dengan tabel pindah ruangan. Apabila pasien dipindahkan ke ruangan lain selama menjalani perawatan, maka data perpindahan akan dicatat pada tabel pindah ruangan. Relasi ini memastikan riwayat perpindahan pasien tetap tersimpan sehingga memudahkan proses pelacakan data pasien. Lalu tabel user ke tabel setting. Tabel user digunakan untuk proses login dan pengaturan hak akses pengguna. Sedangkan tabel setting digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem seperti nama rumah sakit, logo, alamat, Gmail, nomor telepon, dan informasi website. Kedua tabel ini berfungsi sebagai pendukung sistem sehingga tetap diperlukan meskipun tidak terhubung secara langsung dengan proses reservasi maupun monitoring.